perkenalkan nama saya Hafiz Junafian, saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan mengenai stres kerja. Stres kerja adalah tekanan emosional dan fisik yang muncul saat tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu. Stres bisa berdampak positif jika memotivasi kinerja, namun menjadi negatif bila berlebihan hingga menurunkan produktivitas dan kesehatan. Karena itu, stres perlu dikelola agar karyawan tetap seimbang dan bekerja optimal. Stres kerja didefinisikan sebagai kondisi ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang akibat adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan individu dalam menghadapinya. Stres kerja dapat timbul ketika seseorang merasa beban kerja terlalu berat, waktu yang diberikan tidak cukup, hubungan antara rekan kerja kurang harmonis, atau tidak adanya dukungan dari atasan. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kerja dapat menurunkan kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja, serta berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental karyawan. Pada saat selanjutnya itu membahas penyebab stres kerja. Di sini ada dua, ada pada individu, juga pada kelompok dan organisasi. Yang pertama itu pada individu. Di sini ada konflik kepentingan, yaitu terjadi saat seseorang menghadapi dua atau lebih tuntutan kerja yang saling bertentangan. Kondisi ini membuat individu kesulitan menentukan prioritas yang paling tepat. Lalu ada beban kerja berlebih, yaitu muncul ketika tugas dan tanggung jawab melebihi kemampuan atau waktu yang tersedia. Hal ini membuat individu cepat lelah dan rentan mengalami stres. Lalu ada ambiguitas peran, yaitu timbul karena ketidakjelasan mengenai tanggung jawab, wewenang, dan harapan terhadap posisi seseorang. Ketidakpastian ini membuat individu bingung dan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Lalu yang selanjutnya itu ada kurangnya dukungan sosial dan keseimbangan kerja pribadi. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak memperoleh dukungan dari rekan kerja maupun keluarga. Selain itu, individu juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi sehingga merasa tertekan. Selanjutnya itu ada pada kelompok dan organisasi. Di sini ada budaya organisasi yang tidak sehat, yaitu muncul dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, kompetisi berlebihan, dan komunikasi yang buruk. Di mana situasi ini membuat seorang anggota tim lebih mudah mengalami stres dan konflik. Lalu ada politik organisasi dan kurangnya peluang karir, yaitu terjadi ketika promosi atau penghargaan lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja, di mana kondisi ini menimbulkan rasa tidak adil dan menurunkan motivasi kerja. Lalu di sini yang terakhir ada lingkungan kerja yang tidak kondusif atau tidak adil, yaitu timbul akibat kondisi kerja yang penuh konflik, tidak nyaman, atau adanya ketidakadilan dalam pembagian tugas. Lingkungan seperti ini membuat karyawan merasa tidak aman dan tidak dihargai. Di sini ada dampak dari stres kerja. Adanya stres kerja mengakibatkan banyak dampak dan variasi dalam lingkungan organisasi. Dampak positifnya bisa menjadi adanya motivasi diri, daya rangsang untuk bekerja lebih, serta adanya peningkatan inspirasi guna kehidupan jauh lebih baik. Tetapi ada juga dampak negatif dari stres. Dampak negatifnya yaitu mengandung potensi bahaya seperti mempengaruhi perilaku, seperti rendahnya tingkat kepuasan kerja, menurunnya kinerja kerja, absentisme, serta turnover karyawan. Selain dampak tersebut, dampak negatif stres dari sisi kognisi adalah ketidakmampuannya dalam membuat keputusan, menurunkan konsentrasi, serta perhatian, dan adanya hambatan dari mental. Dari sisi psikologis, dampak lainnya adalah meningkatnya tekanan darah serta munculnya berbagai penyakit yang membahayakan. Nama saya Ragib Ginanda, saya akan menjelaskan pengelolaan stres kerja. Pengelolaan stres kerja merupakan proses penting yang bertujuan untuk membantu individu dan organisasi mengatasi tekanan yang timbul di lingkungan kerja. Stres kerja tidak selalu bersifat negatif, sebab dalam kadar tertentu stres dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras dan berprestasi. Namun jika tekanan kerja melebihi batas kemampuan individu, stres dapat menurunkan kinerja, mengganggu kesehatan fisik maupun mental, serta menghambat produktivitas organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan stres kerja perlu dilakukan secara sistematis melalui pendekatan pada tingkat individu maupun organisasi agar tercipta keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan. Di sini terbagi dua, yaitu individu dan organisasi.
Yang pertama, individu. Dari sisi individu itu, pengelolaan stres berfokus pada bagaimana seseorang mengelola pikiran, emosi, dan perilakunya dalam menghadapi tekanan kerja. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan relaksasi. Olahraga dapat membantu menurunkan ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi darah, serta merangsang produksi hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati. Relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam juga berperan dalam menenangkan pikiran dan menurunkan tingkat kecemasan. Selain itu, terapi kognitif menjadi metode penting dalam membantu individu mengubah pola pikir negatif secara positif. Dengan terapi ini, individu dilatih untuk melihat masalah pekerjaan secara lebih objektif, sehingga tidak mudah tertekan oleh situasi yang sebenarnya masih bisa dikendalikan. Selanjutnya, individu juga perlu mengembangkan kontrol perilaku dengan cara mengatur waktu, membuat prioritas kerja, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, atau work-life balance. Keterampilan manajemen waktu yang baik membantu seseorang menghindari penumpukan tugas yang dapat menimbulkan stres. Di samping itu, membangun jaringan sosial juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan stres individu. Dukungan dari rekan kerja, teman maupun keluarga memberikan rasa aman secara emosional, membantu berbagi beban, serta memperkuat ketahanan psikologis ketika menghadapi tekanan kerja yang berat. Dengan langkah-langkah tersebut, individu diharapkan mampu menjaga stabilitas emosional dan tetap produktif dalam situasi kerja yang menantang. Sementara itu, pada tingkat organisasi, pengelolaan stres dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sportif, dan berkeadilan. Organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi serta menghilangkan sumber stres atau stress source yang mungkin muncul seperti beban kerja berlebih, konflik peran, ambiguitas tanggung jawab, atau sistem penilaian yang tidak adil. Setelah sumber stres dikenali, organisasi dapat merancang program manajemen stres bagi karyawan, misalnya melalui pelatihan pengelolaan waktu, konseling psikologis, seminar kesehatan mental, atau kegiatan rekreasi bersama yang memperkuat hubungan sosial antar pegawai. Program semacam ini tidak hanya mengurangi tekanan kerja, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap organisasi. Selain program formal, organisasi perlu menumbuhkan budaya kerja yang sportif, di mana atasan bersikap terbuka terhadap komunikasi dua arah dan menghargai pendapat bawahan. Pemberian penghargaan atas prestasi penilaian kerja yang adil serta kebijakan fleksibilitas waktu kerja juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi kesejahteraan karyawan. Budaya kerja yang sehat akan membuat karyawan merasa dihargai dan nyaman, sehingga tingkat stres dapat ditekan dan motivasi kerja meningkat dalam jangka panjang. Hal ini akan berdampak positif pada produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan stres kerja yang efektif harus dilakukan secara komprehensif antara individu dan organisasi. Individu bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan mentalnya, sedangkan organisasi wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan karyawan. Dan kesimpulan kali ini, stres kerja merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan kerja dan tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, stres justru dapat menjadi pendorong kinerja dan motivasi. Namun apabila dibiarkan berlarut, stres dapat menurunkan produktivitas serta kesehatan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk mampu mengenali serta mengelola stres secara efektif agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif.